Jadi siapa sangka novel yang gambarnya adalah seorang anak kecil perempuan ini ternyata isinya sama sekali nggak cocok gitu dibaca oleh anak kecil gitu, apalagi oleh anak perempuan. Hey fellows, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau membahas sebuah novel Malaysia alias Malaysian Literature yang berjudul Bayangan Clarissa yang ditulis oleh Ahmad Akmal Azman. Ini gue baca yang versi terjemahan diterbitin sama penerbit Haru. Untuk harganya berapa dan dimana bisa dapetinnya, kamu bisa cek link yang ada di kolom deskripsi bawah. Seperti biasa, gue akan mulai dengan menyampaikan sinopsis ceritanya, baru nanti masuk ke bagian reviewnya. BTW kalau kamu denger di belakang atau background suara gue ini adalah suara hujan dan juga guntur ya, jadi semakin menguatkan suasana ketika gue mau menyampaikan review novel horor dari Malaysia dengan cover yang udah creepy seperti ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Bayangan Clarissa ini bercerita tentang sebuah surat berantai yang menghebohkan orang-orang. Karena kalau penerima surat berantai itu tidak meneruskan suratnya ke 10 orang yang berbeda, maka hantu anak perempuan bernama Clarissa akan mendatangi dan membunuh mereka. Mengerikan ya, tapi sebenarnya ada nggak sih hal seperti itu di dunia nyata? Dan siapa pula hantu perempuan bernama Clarissa ini? Hal itulah yang akan kita cari tahu sepanjang ceritanya bergulir nanti. Segitu aja sinopsisnya, nggak bisa gue kasih banyak-banyak, kamu baca sendiri supaya unsur kejutannya tuh dapet gitu pas lagi baca. Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Narasi dalam buku ini diceritakan lewat sudut pandang orang ketiga dan akan menceritakan berbagai tokoh dengan beberapa yang adalah tokoh utama, sementara yang lainnya hanya berupa figuran. Yang kurang srek buat gua narasinya itu adalah dimasukkannya metafora-metafora yang buat gua tuh kurang paham gitu. Mungkin metafora tersebut banyak digunakan di kalimat-kalimat Malaysia, tapi buat gua meskipun kalimatnya sudah diterjemahin tetap nggak nangkep gitu maksud dari metafora tersebut. Kayak contohnya nih ya, tidak mau menghabiskan sisa malam tersebut dengan bernyanyi akapela di balik tirai besi. Kayak kita jarang ya, maksudnya mengasosiasikan penjara atau tirai besi itu dengan bernyanyi akapela gitu. Ya itu contoh aja sih. Mungkin di Malaysia adalah sesuatu yang umum gitu menggunakan metafora tersebut, tapi buat gue jatuhnya jadi agak kurang srek. Di sini tuh narasinya atau kejadian-kejadian sadis yang terjadi bisa sangat grafis diceritakan ya, bisa sangat detail dinarasikan oleh penulis. Jadi siapa sangka novel yang gambarnya adalah seorang anak kecil perempuan ini ternyata isinya sama sekali nggak cocok gitu dibaca oleh anak kecil gitu, apalagi oleh anak perempuan, karena kejadian di dalamnya tuh benar-benar sadis dan juga tragis. Unsur horor di dalam cerita ini tuh dibangun atas dasar horor mistis yang dimasukkan ke dalam ceritanya dan juga horor berdarah-darah yang menghiasi hampir setiap bab dan juga dialami oleh mungkin hampir semua tokoh yang ada di dalam sini. Ada juga adegan action dimasukkan di dalam ceritanya yang menurut gue sih jadi salah satu daya tarik gitu buat gue untuk tetap ngikutin ceritanya. Selain itu unsur misterinya tuh tetap dipertahankan bahkan sampai lembaran terakhir. Jadi kamu ngikutin sampai lembar terakhir tuh puas gitu karena memang masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab dan akhirnya dijelaskan gitu di bagian terakhir. Untuk plot atau alurnya sendiri ya, dari awal itu kita udah disodorkan dengan kejadian kematian salah seorang penerima surat berantai itu. Lalu nanti di bab selanjutnya kita akan mengikuti kisah seorang perempuan bernama Karina yang sedang hamil. Nanti di bab selanjutnya kita akan mengikuti kisah tokoh yang berbeda lagi. Begitu seterusnya, yang tentu saja membuat gue jadi bertanya-tanya, apa sih sebenarnya benang merah antara tokoh-tokoh tersebut, ya kan? Terus juga di setiap awal bab itu akan selalu dikasih keterangan tempat dan juga tanggal yang lagi-lagi membangun rasa penasaran sebenarnya ada apa dengan keterangan tersebut gitu kan. Untungnya penulis itu ketika menarasikan cerita di setiap bab seolah-olah tidak memberikan jeda gua untuk bernafas gitu, karena memang setiap bab akan menyodorkan kejadian-kejadian yang bikin kita tersedot sama ceritanya, entah karena itu ada horor mistisnya, entah itu karena ada kejadian berdarah-darah, sehingga buat gua pribadi sih nggak terlalu merhatiin siapa ngalamin apa, terus lokasinya di mana dan juga tanggal berapa, padahal sebenarnya itu sebaiknya diperhatikan. Jadi nanti kalau kamu membaca novel ini mungkin perhatiin juga tempat dan juga tanggalnya, karena itu nanti akan memberikan sedikit pencerahan lah mengenai akan dibawa kemana cerita ini. Meskipun di bagian seperempat menuju akhir dari buku ini tuh udah mulai kelihatan titik terang lah, udah mulai ketahuan cerita ini bakal dibawa kemana, tapi tetap gue mendapatkan plot twist bahkan sampai di bagian paling terakhir.
Kalau ngomongin tentang karakter tokoh, karena ada begitu banyak di dalam sini, jadi kayaknya nggak ada yang terlalu menonjol gitu antara satu sama lain. Begitupun dengan tokoh utamanya, menurut gue karakternya nggak terlalu digali. Ini bukanlah sebuah cerita yang kita bisa melihat perkembangan karakter dari satu tokoh, mulai dari di awal sampai di akhir cerita. Tapi menurut gue lebih menekankan ke unsur tegangnya itu sendiri, ditekankan ke kengerian dari ceritanya, sama itu plot twist yang pengen disodorkan oleh penulis di bagian menuju akhir. Lalu kalau kekurangannya, tadi udah sempat gue singgung sekali di bagian narasi, yaitu mengenai metafora yang gue kurang paham maksudnya apa. Selain itu juga kekurangan lain menurut gue adalah dimasukkannya narasi-narasi yang sebenarnya bisa disampaikan dengan datar, tapi mungkin supaya menarik gitu ya. Jadi penulis mengubah narasi itu ke dalam istilah-istilah ilmiah gitu, yang buat gue pribadi sih jadi menghambat proses memahami dan menikmati ceritanya. Buat gue malah bukan terlihat unik, tapi malah jadi menghambat gitu kan. Terus juga endingnya menurut gue agak sedikit terburu-buru, karena ada beberapa kejadian yang dijelaskannya jadi cuma sekilas gitu. Menurut gue sih adegan antara Razif dan juga Zarina itu bisa dikurangin lah ya. Akan lebih menarik kalau penulis lebih fokus ke penjelasan rasional yang disampaikan di bagian akhir. Nah, ngomongin tentang penjelasan rasional di bagian akhir, itu karena dimasukkannya unsur horor mistis alias hantu-hantuan, membuat jadi keseluruhan ceritanya jadi aneh gitu loh. Tadinya gue pikir kan novel ini adalah sebuah novel horor. Kalau memang pure novel horor, gue tidak akan mempermasalahkan tentang logika ya. Tapi ternyata ada unsur lain yang pengen diangkat oleh penulis, tema lain, yaitu tentang thrillernya itu sendiri dan juga plot twist yang disodorin di bagian akhir. Dan untuk menyajikan plot twist itu, penulis menyusun narasi-narasi untuk menjelaskan kejadian di bagian awal, tapi karena ada unsur mistisnya itu jadi banyak lobangnya lah, banyak plot hole-nya gitu, yang jadi nggak masuk akal buat gue pribadi. Karenanya atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, gue cuma bisa kasih 3 dari 5 bintang buat Bayangan Clarissa. Gimana dengan kamu, udah pernah baca novel ini atau belum? Apakah kamu merasakan hal yang sama atau kamu malah suka banget sama ceritanya? Bisa kasih tahu di kolom komen di bawah, kita diskusi di situ ya. Sementara itu, gue punya review novel horor lainnya ada di sini dan juga di sini, kamu bisa klik. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!